Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, melanjutkan kajian Ramadan sore hari ini tentang masalah kualitas puasa Ramadan yang kita lakukan. Kemarin kita bahas masalah bagaimana mengendalikan kuwatun syaitoniyah, potensi setan yang ada di jiwa kita. Kita akan maju kepada bagaimana kita bisa mengendalikan potensi kehewanan, kuwatun bahmiyah yang melekat pada jiwa kita. Ya, karena potensi kehewanan kita ini ya otomatis yang fokus pada masalah perut dan di bawah perut. Mungkin paham ya, di bawah perut ya. Ini kalau manusia hanya fokus pada urusan perut dan di bawah perut alias kebutuhan biologis, yaitu sama dengan hewan. Kalau bahaim urusin mangan karo kawin, itu kayak kewan. Nah, puasa ini bagian dari proses yang luar biasa. Sebulan penuh kita dilarang dari fajar sampai maghrib, dilarang makan, minum, kawin, dilarang makan, dilarang minum, dan dilarang melampiaskan kebutuhan biologis kepada istrinya, yang semua itu halal. Itu bagian dari proses pengendalian kuwatun bahmiyah, potensi hewan. Jangan sampai siangnya dikendalikan, malamnya lepas kendali. Naudzubillah min dzalik. Ya. Siangnya dikendalikan makannya, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh melampiaskan kebutuhan biologis kepada istri. Malamnya lepas kendali, naudzubillah min dzalik. Makan semua sampai nggak bisa berdiri. Terus kemudian pelampiasan biologisnya tanpa kendali. Boleh-boleh saja, tapi itu tidak punya efek puasa Ramadan nantinya. Kayak ular aja, kayak ular itu puasa, tapi setelah puasa, sebelum puasa mungkin makan kodok, habis puasa 40 hari bisa makan bebek. Bahaya. Jadi puasa penuh Ramadan, selesai Syawal malah medeni, karena tidak paham bahwa puasa itu bagian dari proses pengendalian kuwatun bahmiyah, ya, potensi kehewanan, supaya kuwatun akliyah yang kita punya yang diisi dengan ilmu-ilmu ad-din, hakikat, tasawuf, wal syariah, bisa mengalihkan potensi kehewanan yang melekat pada diri kita, yang nantinya menjadikan tadi qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ini bahaya. Jangan sampai wa qad khaba man dassaha, teman benar-benar celaka. Man dassaha, orang yang mengotori jiwanya, mengumbar potensi hewannya, mengumbar potensi setoniyahnya. Ini naudzubillah min dzalik. Dia melampiaskan kebutuhan biologisnya salah tempat, tapi tidak merasa. Terjadi pergaulan bebas, terjadi perselingkuhan, terjadi hal-hal yang di luar aturan yang ditauladankan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terjadi percekcokan, terjadi pertengkaran, terjadi saling menghujat, perselisihan, ya, tidak bisa lagi diajak secara ilmiah. Ini namanya qad khaba man dassah. Ya, kayak botol kecap ketika kemasukan paku, ya nggak kelihatan. Beda dengan botol air bersih. Qad aflaha man zakkah. Ketika air bersih itu kemasukan satu butir pasir pun akan terasa orang yang selalu untuk tazkiyatun nufus. Terasa, ya Allah, naudzubillah min dzalik, astagfirullahaladzim.
wa idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Ini ketika melakukan hal yang tidak pas, salah, kejahatan, langsung zakarullah, ingat kepada Allah Ta'ala, langsung istighfar. Inilah bagian dari puasa Ramadan sebagai ihtisab, media evaluasi, media tazkiyatun nufus, supaya kualitas Ramadan demi Ramadan tambah meningkat. Terkendalilah potensi hewan, potensi syaitan yang nantinya menjadi la'allakum tattaqun. Niscaya kamu semua akan menjadi orang yang bertakwa Allah. Ini yang kita harapkan dan kita perjuangkan secara pribadi masing-masing dan para pemirsa, supaya tahun demi tahun Ramadan kita ada efek positif yang sangat bisa kita rasakan setelah pas Ramadan selesai. Itulah yang bisa kita sampaikan pada kajian sore kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.